89 vas bunga. Akhirnya Raina dan Lillian sampai di lantai atas ruangan sang founder. Namun ternyata langkah mereka harus tertahan. Ternyata resepsionis itu melihat Raina yang tak mendengar ucapannya, jika sang Tuan Elvano tak bisa ditemui oleh siapapun. Pasti resepsionis sialan itu tidak menyampaikan monyet kecilnya ada di sini. Bagaimana mungkin kadal airku tak ingin menemuiku? Awas saja jika dugaanku benar. Gumanya dalam hati. Mau apa kalian semua? Apa kalian tidak tahu peraturan ini perusahaan besar, dan kalian keluarlah sebelum aku melakukan hal kasar pada kalian? Ucap pengawal perusahaan itu. Bisa santai gak bos kalau ngomong? Pakai nada pelan dan ramah bisakan. Kami gak tuli, ngomongin peraturan bagaimana bisa resepsionis itu tidak memberitahu tuan kalian kalau ada tamu yang ingin bertemu dengan tuan besar perusahaan ini. Kalau begitu, katakan pada Tuan Elvanomu itu istrinya mencarinya. Ucap Raina yang mulai malas berdebat, kakinya mulai terasa kram terlebih lagi perutnya sedikit sakit akibat kelelahan. Hahaha, sudahlah banyak wanita rendahan yang mengaku-ngaku jadi istrinya Tuan Muda Beethoven, dan kau salah satunya. Cetus pengawal itu. Bajingan sialan! Tapi aku memang istrinya. Kau mau dipecat, ha? Minggirlah perutku sakit. Ketus Raina mendorong pengawal itu. Pengawal itu tidak terima dia ingin menarik rambut Raina, namun Lillian langsung menendang perut pria itu. Jangan pernah menyentuh nyonya besar Beethoven, atau kau akan mati. Sinis Lillian kepada pengawal yang sudah terjatuh akibat tendangan Lillian. Kalian mau apa, hak? Jika ingin menyentuh nyonya Raina, hadapi aku dulu. Haha, wanita pendek sepertimu mau menghabisi kami. Kemari kau kerdil. Nyonya A. Ini penghinaan namanya. Kemari kau bisa mengatakan aku apa saja asal jangan pendek dan kerdil. Aku tidak akan terima bangsat. Teriak Lillian. Sudah tuyul kecil, biarkan saja aku mau lihat sampai mana mereka bisa merendahkanku. Ucap Raina kepada Lillian untuk tidak terpancing emosi. Ada apa ini? Mengapa kalian ribut sekali? Ucap Yos kini datang dengan gayanya. Bibir tipis dengan warna merah menyala kini memulai berbicara. Yos yang memiliki tinggi 167 membuat wanita itu jauh lebih tinggi dari Raina terlebih lagi Lillian. Kalian berdua, saya mendapatkan info kalian membuat keributan di bawah. Ucap Yos dengan elegan. Kau siapa? Sinis Raina yang sedikit mendongak ke atas karena Yos juga menggunakan heels. Jelas itu membuat tingginya bertambah. Saya sekretaris Tuan Elvano. Ucap Yos. Di mana Gabrielku? Aku ingin menemuinya. Ketus Raina. Maaf, Tuan sedang sibuk dan tak bisa diganggu. Jika begitu katakan istrinya ada di sini. Balas Raina. PPVT. Yos menahan tawanya kala mendengar kata istri. Nyonya, sepertinya dia juga tidak percaya jika kau istri Tuan Elvano. Bisik Lillian kepada Raina. Semua wanita tidak akan terima. Kau lihat sendiri suamiku itu terlihat sangat tampan dan salah satunya hartanya yang membuat banyak wanita mengincarnya. Balas Raina berbisik kepada Lillian. Tertawalah kutilang, tidak ada yang melarangmu tertawa, ucap Raina dengan sinis. Hah? Kutilang? Are you serious, girl? Kesal Yos. Kau kan kurus, tinggi, langsingkan ya udah lagi pula aku tidak tahu siapa Anda. Sinis Raina kini melenggang pergi ke arah pintu yang terdapat tulisan founder. Namun kali ini tangannya yang terluka ditahan oleh Yos, sehingga Raina harus meringis pelan kala tangannya disentuh kembali oleh kuku panjang Yos. Sialan! Sakit! Punya mata gak sih? Lihatkan makin merah. Ucap Raina dengan rengekannya. Kau, wanita halu. Jangan berharap bisa menjadi istrinya Tuan Elvano. Lihat kau saja kecil begini apa yang mau dilirik. Sinis Yos.
Kau bilang apa yang mau dilirik? Pertama aku cantik, kedua aku cantik, ketiga aku seksi, keempat aku bisa membuatnya jatuh cinta. Kau tahu itu intinya aku cantik. Coba lihat dirimu, tinggi, kurus, cantik bolehlah dikit, terus apa lagi yang mau dilirik? Oceh Raina tanpa henti. Diam! Apa kau tak lihat, ha? Suaramu itu membuat telingaku sakit. Ucap Yos. Hei nona tiang listrik, emang kau bisa lihat telingamu sendiri tanpa kaca? Coba lihat ke kiri atau kanan. Lihat telingamu itu, bisa tidak? Dari tadi ya dibilangin gak percaya. Jangan-jangan kau suka lagi sama Tuan Elvano. Sinis Lilian kepada Yos. Nah betul, kau menyukai suamiku kan? Jawab Raina. Haha, masih saja yang ngaku-ngaku. Miss tolong ngaca takut mimpinya kejauhan. Jatuh takut sakit. Ucap Yos. Harusnya yang jangan mimpi ketinggian itu Anda kutilang. Kesal banget pengen remukin mukamu dari tadi aku sudah bilang aku istrinya. Kalau nggak percaya mati aja sama. Kesal Raina kini. Lilian, aku sudah muak dan ingin tidur sekarang telepon kadal air itu. Ucap Raina memberikan telepon genggamnya dan duduk di lantai itu karena kakinya sudah sangat lelah. Nyonya jangan duduk di situ. Kaget Lilian melihat Raina duduk di lantai itu. Biarkan saja, lagi pula tak ada tempat untukku duduk. Jawab Raina. Duduk di kursi kutilang itu saja. Jawab Lilian. Tidak bisa. Itu hanya kursi milikku. Jika dia duduki akan rusak, kalian pergilah perusahaan ini tidak terima gelandangan. Ucap Yos menatap rendah ke Raina. Cepat telepon. Ucap Raina kepada Lilian. Lilian menghubungi namun tak ada respon dari sang kadal air. Nyonya Tuan tidak mengangkatnya. Jawab Lilian kepada Raina. Ah, Gabriel siala anan. Teriak Raina. Hahaha, makanya jangan sering halu gitulah, malu, ucap Yos meledek. Kemudian Raina menarik Lilian agar menunduk. Kau lari ke pintu itu, kemudian dobrak paksa, terus kalau kadal air itu kaget katakan aku dianiaya, pokoknya harus sedramatis mungkin. Oke? Bisik Raina kepada Lilian. Ya jalan satu-satunya Lilian harus berlari ke ruangan Elvano, menghindari dari pengawal-pengawal perusahaan itu. Kini Lilian berlari, seperti anak kecil yang tak ingin barangnya diambil seseorang. Lilian sekuat tenaga. Yutuyul kecil aku padamu. Aku berjanji setelah ini kau akan belanja denganmu. Black car kadal air ada padaku. Teriak Raina kepada Lilian. Siap nyonya. Kita harus belanja ah. Jawab Lilian. Hei kalian kejar. Teriak Yos kepada pengawal itu. Lilian yang sudah ada di depan ruangan Elvano, dia langsung mendorong keras pintu founder itu. Terlihat Elvano kini sedang bertelanjang dada. Lilian yang melihat itu terpanah melihat bentuk tubuh dari Tuan Beethoven itu, dada bidang, perut kotak-kotak yang menjadi candu sang Nyonya Raina. Terlebih lagi kulit putih itu memperlihatkan urat-urat yang membuat kesan seksi pada tubuh sang mafia dingin itu. Lilian dengan tangannya menutup matanya kemudian berteriak. Ah! Tuan, mengapa kau bertelanjang seperti itu? Teriak Lilian. Elvano hanya menatap tajam ke arah Lilian. Mengapa kau berlari seperti itu? Ucap Elvano bertanya kepada Lilian. Di mana istriku? Ucap Elvano dengan panik, tak melihat sang pujaan hati. Nyonya ah! Dia dipermalukan di depan Tuan. Kami dilarang masuk oleh orang-orang yang bekerja di tempat ini. Ucap Lilian yang masih menutup matanya. What? Di mana dia? Ucap Elvano terdengar sangat marah. Ada di luar Tuan. Ah shit! Pekik Elvano kini berjalan, terlihat wajahnya memerah menahan semua umpatan. Elvano sendiri sangat posesif apapun itu mengenai istri tengilnya itu. Pernah sekali satu hari kulit Raina memerah akibat dia berjalan-jalan di taman mansion itu.
Namun nyamuk dan serangga lain membuat kulit sang nyonya itu mengalami kemerahan. Dan itu membuat Elvano meminta petugas kebun mansion itu menyemprotkan insektisida untuk membasmi serangga yang ada dan memanggil dokter kulit terkenal untuk mengobati bekas gigitan nyamuk di tangan istrinya. Kini Elvano melihat istrinya yang malang sedang duduk sambil mengurut-urut kakinya. Terlihat Yos dengan santai berdiri di depan Raina. Dengan gagahnya Elvano menarik dan menggeser orang-orang yang menghalangi jalannya. Raina. Suara bariton Elvano membuat semua mata menatap Elvano. Yos yang menatap tuannya yang bertelanjang dada dengan mata yang tak bisa berkedip kala melihat roti sobek yang Elvano miliki. Ahabi! Rengek Raina seperti anak kecil sambil merentangkan tangannya. Huhu! Hisk! Hisk! Raina pura-pura menangis. Elvano langsung membantu istrinya itu berdiri. Mengapa kau duduk di sini sayang? Ucap Elvano dengan sangat lembut kepada istrinya itu. Masih nanya lagi? Mengapa kau tak mengangkat teleponku? Teriak Raina kepada Elvano. Aku sedang ke kamar mandi, dan teleponnya ada di mejaku. Ucap Elvano kepada Raina sambil merapikan anak rambut Raina yang berantakan. Mendengar Elvano mengucapkan kata sayang kepada Raina membuat semua mata melotot dan berubah menjadi takut. Kaki terasa berat ingin rasanya segera menjauh dari tempat itu. Dan Yosdi tercengang bahkan disampai mundur dari posisi semulanya. Melihat mata Yos yang memandang tubuh suaminya itu. Raina langsung memeluk tubuh suaminya itu. Kemana pakaianmu? Bisik Raina kepada suaminya. Tadi basah. Tertumpah air jadi aku melepaskannya. Pakaianku semua dipindahkan karena perbaikan tempat, jadi belum dirapikan. Ucap Elvano menjelaskan kepada Raina. Kis dulu ucap Raina memanasi Yos. Dengan cepat Raina mengalungkan tangannya, berjinjit kemudian memanyunkan bibirnya. Melihat tingkah istrinya itu Elvano menggendong tubuh Raina ala koala. Lilian, tanyakan pada kutilang itu ruangan Hendra, dan beristirahatlah dulu sebelum perang kita mulai. Aku ingin menggoda suamiku dulu. Dan kalian para pengawal sialan, lihat saja waktu kalian tidak lama lagi. Ucap Raina kepada mereka semua. Kini mata Raina menatap tajam ke arah Yos, kemudian dengan tengilnya dia menjulurkan lidahnya meledek Yos. Kemudian sepasang suami istri itu masuk ke dalam ruangan sang pemilik ruangan founder itu. Raina tak henti-hentinya menciumi pipi suaminya. Sejak hamil Raina semakin manja dengan suaminya itu. Bagi Raina semua itu adalah ulah dari bawaan sang bayi. Elvano kini duduk dengan memangku sang istri. Melihat wajah istrinya dengan intens. Dilihat seperti itu, Raina langsung menunduk lesu. Ada apa? Ucap Elvano kepada istrinya itu. Kakek lampir sayang. Ada apa dengannya? Biarkan saja dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Dia juga mempunyai kekayaan sayang, uangnya bisa membuat dia hidup. Ucap Elvano yang kesal istrinya membahas sang Dedi. Bukan begitu. Selalu saja kau menganggap semua masalah selesai hanya dengan uang. Jangan sampai kita kehilangan kakek lampir seperti kehilangan Mami Daina. Ucap Raina memukul dada suaminya itu. Namun tiba-tiba matanya terhenti kala melihat tangan istrinya terluka. Dia memegang tangan Raina. Sakit! Rengek Raina. Siapa yang melakukan ini? Ucap Elvano dengan marah. Itu! Ucap Raina gugup, dia tahu suaminya itu akan kembali posesif seperti biasa. Itu apa? Raina ini tanganmu terluka sayang. Ucap Elvano kini meniup-niup tangan istrinya. Ini ulah sapu-sapu dan gajah laut. Ucap Raina. Sapu-sapu? Gajah laut? Ucap Elvano bingung. Laura dan dokter pribadi kakek lampir. Untuk apa Laura ke tempat itu? Dan mengapa dokter itu melakukan itu? Pasti situasi sialan itu yang memintanya. Ketus Elvano kini dengan emosi.
Oh my God, sayang. Tidak bisakah kau tidak menyalahkan kakek lampir itu? Kau selalu saja memotong pembicaraanku. Ucap Raina kini marah kepada suaminya itu. Aku tidak ingin kau terluka, Raina, mengapa kau tak mengerti? Aku tahu, tapi ini bukan karena kakek lampir. Laura, dia marah kepada kakek lampir karena kakek lampir meminta Laura untuk menjauhi kehidupan kita dan kau tahu dadimu itu sekarang tidak bisa berjalan. Aku merasa dokter itu dan Laura berusaha membuat kakek lampir lumpuh agar tidak bisa membuktikan padamu kebenaran yang selama ini terjadi kepada Mami Daina. Ucap Raina kini tak ingin menatap suaminya. Mengapa kau tidak menatapku? Kemarilah sayang. Kita akan cari tahu tentang kematian Mami dan aku takkan marah lagi jika kau ingin membantu kakek lampirmu itu. Asal kau tidak memalingkan wajah cantikmu itu dari pandanganku. Ucap Elvano menggoda Raina. Jangan membuatku malu, sayang. Ucap Raina kini kembali duduk di pangkuan suaminya itu. Lihat saja, Laura, takkan ku biarkan tanganmu itu baik-baik saja. Aku akan membunuhmu dan melepaskan kulitmu dari tulangnya. Siapapun yang menyentuh istriku, dia akan mati. Gumannya Elvano. Terus mengapa kau terlihat sedih? Ucap Elvano membelai wajah istrinya. Kau tahu, aku tadi dihina. Apa kau malu punya istri yang ayahnya seorang pemabuk, pencuri dan penjudi, sayang? Ucap Raina sedih. Siapa yang mengatakan itu? Aku tak malu memilikimu, bahkan aku sangat mencintaimu. Aku tak peduli kau siapa dan bagaimana kehidupanmu dulu. Ucap Elvano dengan lembut memberikan pengertian kepada istrinya itu. Orang-orang di bawah, kau ingat teman-teman sekolahku yang menghinaku kemarin? Mereka mengatakan aku bukan istrimu, terus resepsionis kantormu ini menganggapku rendah, dan kutilang itu dia mengatakan aku tak pantas jadi istrimu. Ucapnya cemberut. Tapi kenyataannya kau adalah istriku, sayang. Ucap Elvano lembut. Apa aku jelek? Sampai tak ada satupun orang yang percaya kau suamiku. Rengeknya menangis. Kita akan memberitahu mereka. Kau ingin mulai dari mana? Kau ingin kita turun? Ucap Elvano mencoba menenangkan istrinya. Ayo, aku ingin mengatakan pada mereka kau adalah milikku, tak ada satupun yang bisa mengambil cintaku. Ucap Raina mengalungkan tangannya ke leher suaminya itu. Kau senang sekali mencari keributan, sayang. Ucap Elvano kepada istrinya. Bukan keributan, sayang, tapi membuktikan kepada manusia seperti itu. Jangan pernah menganggap semua yang mereka miliki akan abadi. Aku pun jika kekayaan dan semua yang kau miliki diambil Tuhan, aku tidak peduli selama kau, anak-anak kita ada di sampingku. Ucap Raina begitu manja. Oke, kita akan ke bawah. Ucap Elvano. Pakai dulu bajumu. Aku tak ingin ini. Ini. Dan ini dilihat oleh mereka. Ini hanya milik Raina Avalon Patra. Ucapnya sambil menyentuh perut kotak-kotak itu. Kini Raina merapikan pakaiannya, memakai lip glossnya kembali. Sebelum turun, Elvano memberikan obat untuk tangan istrinya itu. Ayo! Ucap Raina seperti anak kecil. Sambil memeluk lengan kekar suaminya itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini itu banyak sekali, semua dapat dilakukan dengan keocehan ini. Aku ingin basmi beo, dan kutila anggik. Lalala akulah Raina istri Kadalair. Senandung Raina tidak jelas seperti biasa. Elvano hanya terkekeh melihat tingkah istrinya itu. Meskipun begitu hatinya sangat geram dengan semua perlakuan karyawannya kepada istrinya itu. Tuyul kecil itu di mana? Aku ingin dia ikut ngomong. Kau tahu dia ternyata sepertiku, mulutnya bisa membuat seseorang mati kata-kata. Ucap Raina kepada suaminya. Keluar dari ruangannya, Raina menatap sinis kepada Yos yang tak berani menatapnya. Sayang, di mana tuyul kecilku? Aku ingin dia ikut. Rengek Raina manja sambil membuktikan pada Yos statusnya. Tenanglah sayang. Yos, cari wanita yang bersama istriku tadi. Bawa dia ke tempat tamu.
Jika dia tidak ada dalam waktu 5 menit kau akan keluar dari kantor ini. Ucap Elvano dengan tajam. Sayang kau jangan kejam begitu dong. Tapi LANJUTKNNN. Aku suka, ucap Raina dengan tengil kini menarik suaminya untuk turun. Kini mereka menuju ruangan di mana para burung beo menunggu waktunya. Sayang, bolehkah aku bermain sebentar? Kau mau lihat bagaimana para burung beo itu bersuara menghinaku? Lakukanlah jika kau senang, tapi jika mereka menyentuhmu sedikit saja maka aku akan turun tangan. Ucap Elvano kepada istrinya. Kini Raina melangkah ke tempat Helen, Lucy dan Beatrix. Hai para zebra dan beo, kita bertemu lagi. Kalian masih menunggu dipanggil Tuan Elvano kan? Untuk apa? Untuk cari muka? Sudahlah, kehadiran kalian tidaklah begitu membuat keuntungan bagi perusahaan ini. Kau, diamlah gadis sialan. Dasar putri pencuri, atau kau juga pencuri yang berusaha menggoda Elvano? Kalau iya kenapa? Masalah buat Anda Tuan Peter. Aku sudah mencuri hatinya gitu loh. Ucap Raina membuat emosi Peter semakin tak karuan. Udah tua, jangan marah-marah gitu. Nanti kalau jantungnya mumpanya gak kuat kasihan mati di tempat. Udah gitu nyusahin perusahaan ini, ucap Raina dengan tengilnya. Kemari kau bangsat! Teriak Lucy sambil tangannya menarik rambut Raina. Raina yang diperlakukan gitu berusaha tetap tenang dan elegan, namun tangannya menyentuh perutnya agar tidak ada siapapun yang berani menyentuh perutnya. Lilian yang melihat itu tidak terima saat rambut nyonyanya ditarik seperti itu. Dengan tangannya dia menampar keras pipi Lucy, sehingga tangan yang menjambak rambut Raina terlepas. Kemari kau sialan! Beraninya kau menarik rambut monyet kecil Beethoven! Ucap Lilian. Tak mau menunggu lama Raina melakukan hal yang sama. Kau pikir tidak sakit dijambak seperti itu? Nih rasakan! Dasar bulu babi! Rambutmu kasar sekali! Ucap Raina menarik rambut itu hingga terdengar suara urat leher itu berbunyi. Sebagai seorang ayah, Kenzo tidak terima putrinya Lucy mendapatkan perkelakuan seperti itu. Dengan penuh amarah dia ingin menghantam kepala Raina dengan vas bunga yang menjadi hiasan meja itu. Elvano yang melihat itu, matanya langsung melotot. Rahang mengeras dan tangannya kini ingin sekali menghantam pria itu. Raina tidak menyadari aksi apa yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Kenzo mengangkat vas itu dengan cepat, dia menghantam ke arah kepala Raina. BUG hahaha kakak. Vas itu hancur dan membuat semua orang menatap tajam ke arah kejadian itu, semua tercengang dan tak berani berkata-kata lagi. Sati teriakan dari seorang wanita memenuhi ruangan itu. Next turn. Bab 90 hancur. Keadaan semakin tegang, kala Raina tak terima rambutnya ditarik. Elvano ingin sekali menghajar orang-orang itu, untunglah tuyul kecil datang tepat waktu membantu Raina. Helen dan Beatrix juga ikut melerai dan membantu Lucy. Lilian yang bisa bela diri dengan santainya dia memukul keras kedua wajah wanita itu, meskipun kedua wanita yang dia hadapi menggunakan model cewek berantem seperti biasa, kalau tidak jambakan maka cakaran. Dan itu membuat tangannya harus terluka akibat cakaran dari Helen dan Beatrix. Tidak ada pengawal atau karyawan yang melerai. Bagi mereka, Rainalah yang bersalah. Siapa gadis kecil itu? Mengapa dia tidak sadar diri dialah yang memulai pertengkaran itu? Jika Tuan Elvano atau Hendra ada di sini, gadis itu akan habis. Ucap salah satu karyawan yang berbicara, namun pembicaraan mereka didengar oleh Elvano. Melihat sang tuan founder perusahaan itu di sini, seketika raut wajah yang membicarakan istrinya itu langsung menunjuk tak berani menceritakan pertengkaran itu. Elvano terus memperhatikan istrinya yang senang membuat seseorang habis kata-kata, namun matanya tertuju pada satu orang yang tangannya mengarah pada sebuah vas bunga. Melihat istrinya dalam keadaan bahaya, Elvano berlari ke arah Raina. Begakik! Sebuah vas bunga hampir saja mengenai Raina jika Elvano tidak memeluk tubuh istrinya.
Tua Anan, teriak semua karyawan wanita yang menyaksikan pemilik perusahaan itu terkena hantaman vas pada pundak belakangnya, bahkan vas itu sampai hancur. Melihat suaminya yang terluka, Raina hanya terdiam. Seperti kehilangan kesadaran saat tahu suaminya melindungi dirinya. Are you okay, dear? Bisik Elvano lembut pada istrinya. Namun tak ada jawaban. Raina memutar tubuhnya menyentuh pundak suaminya. Tuan! Ucap Hendra yang baru saja datang setelah mengurus semua keperluan si kakek lampir. What the hell, BTC, haha? Pekik Raina dengan umpatannya. Kau, beraninya kau menyakiti suamiku bangsat? Kau tahu aku sudah sangat muak denganmu. Hendra, putuskan semua hubungan pekerjaan antara Beethoven Group dengan mereka, jangan biarkan perusahaan mereka bekerja sama dengan pihak manapun, jika mereka bergabung dengan perusahaan mereka maka putus juga semua perusahaan yang bekerja sama dengan mereka. Dan kau, Helen, kau pikir kau bisa dengan mudah hidup mulai sekarang? Kau akan menjadi miskin dan akan merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang kau hina selama ini. Kau Beatrix, kau pikir aku tak punya video bejatmu dengan para pria kampus, dan kau Lucy, oh my ghost. Bagaimana bisa kau menjajah tubuhmu dengan pria tua? Dan ya kau Kenzo Ahris Latwik, kau pikir dengan menyakiti suamiku kau bisa hidup tenang? Oh tidak akan, bagi Raina tangan ganti tangan, mata ganti mata. Ucapnya terlihat sangat emosi. Elvano yang melihat tatapan mata tajam istrinya seperti melihat dirinya versi wanita. Ada rasa bahagia kelak anak-anaknya akan menuruni sifat dari sang pemimpin Beethoven. Raina melangkah mendekat ke arah meja resepsionis, melihat sebuah guci kecil untuk hiasan yang menghiasi meja resepsionis itu. Kau! Sudah ku katakan padamu tadi, beritahu sekretaris itu jika monyet kecil dari Tuan Elvano datang tapi kau tidak menyampaikan apapun. Bahkan matamu itu memandangku rendah. Haha, mulai hari ini jangan tunjukkan wajah busukmu di hadapanku. Ucap Raina sinis kepada resepsionis itu. Raina mengambil guci itu, dengan tatapan tajam ke arah Kenzo membuat semua orang bergidik ngeri kala Raina sudah mulai dekat dengan Kenzo. Elvano tahu apa yang ingin istrinya itu lakukan, tapi dia tak ingin tangan mulus istrinya itu harus terluka untuk membalaskan apa yang dilakukan oleh Kenzo. Sayang? Panggil Elvano dengan sangat lembut. Suara lembut yang tak pernah didengar oleh karyawan Beethoven Group itu. Kata-kata yang sangat didambakan oleh para wanita ketika mendambakan sang pemilik Beethoven itu. Namun Raina tetap mengabaikan Elvano. Seperti bukan Raina yang ada dalam tubuh sang wanita cantik itu. Raina Evelyn Patra Beethoven. Panggilnya lagi, membuat Raina langsung menoleh ke arah suaminya. Iya, Habi. Jawab Raina dengan datar. Jangan kotori tangan cantikmu itu, kemarilah. Panggil Elvano. Nomor Habi, semua harus terbalaskan. Aku takkan pernah membiarkan siapapun melukaimu. Kau selalu melindungiku dan sekarang aku yang akan melakukannya. Raina, kemarilah dengarkan suamimu. Ucap Elvano, berjalan sambil memegang guci yang ada di tangan Raina. Sampai guci itu terlepas dari tangan wanitanya, Elvano berjalan mendekat ke arah Kenzo. BUGHHHKKKKK. Guci itu pecah mengenai pundak Kenzo Ahris Latwik. Ah! Teriak Kenzo. Kau! Aku akan melaporkanmu. Teriak Lucy tak tega dengan sang dedi. Kau ingin melaporkan apa, ha? Mengatakan Gabriel Elvano Beethoven memukul dadimu? Bangsat, buka otak bodohmu itu. Kau lihat status yang kau miliki? Apa kau sanggup mengalahkan Tuan Beethoven? Hahaha. Kalian, tadi siapa yang bilang seorang Raina sang pembohong besar? Kalian bilang apa? Aku gak pantas dengan pria ini. Kalian mau tahu hal itu jadi kenyataan? Ucap Raina yang mulai jengah dengan semua orang yang merendahkannya. Raina mendekat ke arah Elvano, mengalungkan tangannya ke leher suaminya, berjinjit kemudian menatap wajah suaminya yang sedang menatapnya dengan penuh kelembutan. Raina mencium bibir suaminya,
Elvano yang mendapat ciuman itu mengalungkan tangannya ke pinggang ramping istrinya untuk menopang tubuh istrinya itu. Dia balas ciuman istrinya itu. Adegan itu dilihat oleh banyak orang dan termasuk Lilian. Dia mendekat ke arah Hendra. "Ah, so sweet." Lirih Lilian dengan terhanyut melihat adegan itu. Patua sialaan! "Ayo menikah." Teriak Lilian kepada Hendra melompat ke arah asisten pribadi yang tak sama kalah tampannya dengan Elvano, melompat seperti anak monyet yang mencari tempat gelantungan. Dengan tubuh kekarnya Hendra menahan tubuh mungil wanita itu. Raina melepas ciumannya, Elvano menggendong tubuh istrinya itu. "Habi tanganmu," ucapnya sangat lembut. "Ini tak seberapa sayang. Kalian semua mulai sekarang kalian harus ingat wanita ini. Siapapun yang menyakitinya seujung jari saja, maka jangan harap kalian masih bernafas lega." Ucap Elvano menggendong tubuh Raina. Mendengar itu Raina langsung tersenyum senang kala melihat suaminya begitu menyayanginya. "Hendra, panggilkan dokter, dan kau tuyul kecil." "Kau sudah mengambil keputusan yang benar, sayang." Ucapnya terkekeh mengabaikan semua orang menatapnya dengan pandangan terkejut. Hendra menelpon orang-orangnya untuk mengurus semua. "Mulai hari ini Beethoven Group memutuskan hubungan kerja sama dengan Peter Lee dan kalian harus membayar semua saham yang rugi akibat ulah putrimu ini. Kau will terjun mulai hari ini. Kau berhenti menjadi bagian Beethoven Group. Terlebih lagi seluruh kemewahan yang diberikan Beethoven Group akan ditarik darimu. Kenzo, mulai hari ini semua perusahaanmu akan jatuh tanpa investor apapun dan jangan pernah lagi tunjukkan wajah kalian. Pengawal, usir sampah-sampah ini." Teriak Hendra kepada pengawalnya dengan masih menggendong tubuh mungil Lilian. Kemudian meninggalkan tempat itu melangkah menuju ruangan pribadinya. Bagi karyawan wanita di Beethoven Group itu, kini terkubur sudah melihat dua pria yang menjadi pusat perhatian semua wanita. Kini Hendra membawa Lilian memasuki ruangannya. Jika Elvano founder sekaligus CEO perusahaan Beethoven, maka Hendra adalah direktur utama yang mencakup seluruh perusahaan Beethoven. Mengunci ruangan itu, dan duduk di sofa besar miliknya, Hendra juga memiliki satu ruangan pribadi untuk dia beristirahat, hanya saja memang tak seluar Elvano. "Katakan apa kau bercanda berbicara seperti itu?" ucap Hendra kepada Lilian. Lilian hanya menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak bercanda. "Lilian George, dengarkan aku tidak tahu apa tujuanmu mendekati Beethoven. Tapi ini pertama dan terakhir kalinya aku meminta kejujuran kepadamu. Katakan apa kau memiliki hal buruk untuk keluarga ini? Jika iya, aku mengizinkan kau pergi lari sejauh mungkin sebelum Elvano menghancurkanmu dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi jika kau tak ingin mengikuti semua permintaan semua orang yang memintamu menghancurkan Beethoven, genggam tanganku, aku akan melindungimu dari mereka semua." Ucap Hendra terdengar sangat lembut. Mendengar itu Lilian begitu terhanyut, kesetiaannya kepada Beethoven membuat dia sadar pria ini sangat bertanggung jawab. "Aku tidak akan pernah menyakiti siapapun, apapun yang kau jaga dari keluarga ini, aku akan menjaganya. Tapi, maafkan aku bukan wanita yang sempurna seperti Nyonya Raina. Kisahku mungkin sama sepertinya. Kau akan menikahi wanita yang keluarganya dengan tega menjual putri mereka." Ucap Lilian dengan sedih. "Aku pun tak sesempurna Tuan Elvano, tapi aku bisa menjagamu seperti Tuan Elvano melindungi monyet kecilnya." Ucap Hendra Ken sambil menatap kedua bola mata Lilian. Kini wajah mereka semakin dekat, bahkan tak ada jarak yang menghalanginya. Hendra mencium bibir Lilian dengan sangat lembut, ciuman yang membuat Lilian terhanyut tanpa sadar tangannya kini sudah mengalungkan di leher sang asisten. Membalas ciuman Hendra. Ciuman penuh sayang. Bahkan tanpa sadar tangan Hendra kini sudah memeluk pinggang ramping dari tuyul kecil itu. Meninggalkan dua insan, Laura sedang mempersiapkan kaburnya dari Elvano. Dengan bantuan Lucas, kini Laura pergi ke sebuah tempat dengan identitas baru, sehingga sekuat apapun Elvano mencari namanya tidak akan terdeteksi. Tapi Elvano dan Hendra bukanlah orang bodoh. Bahkan Laura sampai meminta agar Lucas menolongnya. Ketakutan dalam diri Laura tidak bisa dipungkiri wanita itu.
juga takut jika Elvano turun tangan maka hidupnya akan sama hancurnya dengan Talita. Sedangkan Dokter Deki kini sudah dalam perangkap Hendra. Deki sedang diawasi oleh pengawal khusus Beethoven. Hendra belum memberitahu kepada Elvano tentang apa yang dialami oleh Matthew. Meskipun begitu Hendra tahu, Elvano begitu mencintai sang dadinya, hanya saja rasa cinta itu bilang kalah kecewa yang Matthew perbuat pada putra tunggalnya itu. Kini di ruangan Elvano, Raina sedang membantu melepaskan pakaian suaminya. Darah segar mengalir kala vase itu merobek ke meja Elvano dan mengenai kulitnya. "Sayang, sakit?" ucap Raina meringis ngeri melihat darah itu. Oke sayang, lihatlah ini luka biasa," ucap Elvano kepada Raina. "Mengapa kau mengorbankan dirimu untuk melindungiku sih? Harusnya biarkan aku yang terluka." Mendengar ucapan istrinya, mata Elvano menatap wajah Raina dengan kesal. "Terus saat kau terluka seperti ini, apa aku bisa terima? Hei, apa yang akan anak-anakku katakan jika melihat ibunya terluka? Lagi pula aku tak bisa melihatmu terluka, Nyonya A," ucap Elvano. "Tapi ini, lihat kau kesakitan," ucapnya dengan lembut. "Aku akan lebih sakit jika kau yang terluka, sayang. Kemarilah Nyonya Beethoven tidak boleh terluka, kau paham itu?" ucap Elvano kepada istrinya. "I love you so much, Habi," ucap Raina dengan sangat lembut. "I love you too, honey," ucap Elvano dengan penuh sayang. Next turn. "Hai semua, maaf Arthur 2 hari ini up kemalaman. Jujur Li yang berteman di IG sama Wa dengan Arthur pasti tahu kesibukan Arthur. 2 hari ini aku jadi bagian acara wisuda, dan jujur Li Arthur nggak bawa laptop untuk up cerita, jadi Arthur harus sampai rumah dulu baru bisa share cerita ini. Hari ini lebih sedikit, karena Arthur kurang fit karena kecapean. Tapi besok part lebih panjang buat edisi ganti kekecewaan kalian. Bab 91 Lilian Georgie. Setelah kejadian itu, tak berselang beberapa lama seorang dokter datang untuk memeriksa luka yang dialami oleh Elvano. Luka yang tak seberapa untuk Elvano tapi sangat membuat si monyet kecil tak henti-hentinya merasa ngilu dengan luka robek vas bunga itu. Melihat dokter membersihkan dan menjahit bekas luka itu tanpa diberi suntikan untuk menahan rasa sakit. Meskipun beberapa kali Elvano menutup mata menahan sakit, tapi ketika Raina menggenggam tangannya membuat Elvano harus berusaha menahan sakit itu agar Raina tidak khawatir berlebihan. "Ini hanya robek sedikit, untuk meredakan nyeri dalam beberapa hari. Untuk obatnya nanti akan diantar oleh asisten saya," ucap dokter itu sambil merapikan peralatannya setelah mengobati Elvano. Kemudian dokter itu meninggalkan sepasang suami istri itu. Raina memperhatikan bekas obatan pada pundak belakang suaminya itu yang diperban dengan rapi. "Habi," lirihnya pelan sambil melihat balutan perban itu. "Iya sayang," ucap Elvano dengan sangat lembut. "I'm sorry, Habi. Untuk ini," tujuk Raina kepada bekas luka akibat ulahnya yang membuat keributan di bawah. "Ah, sakit." Rengek Elvano manja untuk mengerjai istrinya yang begitu panik terhadapnya. "Serius, apa dokter tadi melakukan kesalahan? Di mana Hendra? Biar aku memanggil dokter lain, atau aku akan tanya kepada Dragon Sister," ucap Raina panik. Hei, kemarilah sayang," ucap Elvano menarik tangan istrinya agar duduk di pangkuannya. "Ada apa? Aku harus mencari bekicot itu agar mencari dokter lain. Aku tak butuh dokter, aku hanya butuh monyet kecilku saja, kemarilah sayang. Tapi, kau mengatakan sakit. Ayo kita rawat saja. Biar dokter memeriksa keadaanmu setiap 1 jam sekali." "Tidak perlu, aku hanya butuh obat ini," ucap Elvano memenamkan wajahnya di ceruk leher istrinya. "Obat apa?" ucap Raina tidak mengerti. "Ini," ucapnya mencium ceruk leher istrinya. "Aku hanya butuh monyet kecilku saja, aku akan merasa baik," ucapnya sambil memasukkan tangannya ke punggung mulus istrinya. "Kemarilah bayi besarku,"
Ucap Raina dengan sangat lembut kepada suaminya yang begitu manja kepadanya. Sifat yang tidak pernah dilihat oleh siapapun. Wajah datar, dingin dan cuek Elvano berubah ketika sedang bersama istri tengilnya itu. Dan sebaliknya Raina akan menunjukkan wajah tengil, datar, sinis ketika berjalan dengan suaminya. Suami istri yang saling menyeimbangkan. Ayo kita pulang, biar kau beristirahatlah di mansion saja. Ucap Raina kepada Elvano yang masih menciuminya. Aku masih banyak pekerjaan sayang. Tapi ada Hendrakan, biarkan dia menyelesaikannya. Dia sudah menyelesaikan tugasnya, ini semua bagianku. Kau beristirahatlah sejenak di ruangan sana, di sana ada tempat untuk tidur. Ucap Elvano kepada istrinya. Tapi kau masih terluka sayang? Ini hanya luka biasa sayang, istirahatlah nanti aku akan membangunkanmu jika sudah selesai. Ucap Elvano kini menggendong tubuh istrinya meskipun tangannya terluka mengangkat tubuh Raina tidaklah hal yang sulit baginya hanya mengangkat sebuah beban kecil ketika sedang gym. Meletakkan tubuh istrinya dengan perlahan. Tapi aku tidak bisa tidur tanpa ini ucap Raina menyentuh perut-perut yang menjadi favoritnya. Aku akan menemanimu sampai tertidur, kemarilah sayang. Ucap Elvano tidur menyamping agar istrinya itu bisa menyentuh perutnya dengan nyaman. Saat Raina tertidur kini Elvano memanggil Hendra untuk masuk datang ke ruangannya, karena ada sesuatu hal yang harus mereka bahas. Mengingat tangan istrinya yang terluka dan orang-orang yang menyakiti istrinya. Bagi Elvano hal tadi belumlah akhir, dan pastinya Elvano akan menghancurkan siapapun yang melukai monyet kecilnya. Hendra menatap Lilian yang masih tertunduk tak berani menatap wajahnya. Sadar dengan semua yang tuyul kecil itu lakukan kini Lilian tak berani membuka suara. Aku harus segera ke ruangan Tuan Elvano ucap Hendra kini. Pergilah. Ucap Lilian gugup. Bagaimana aku mau pergi? Kau masih ada di sini. Ucap Hendra tersenyum mengatakan bahwa Lilian masih dalam pangkuannya. Lilian yang tersadar dia langsung berdiri dan mundur dari sisi Hendra. Menatap kegugupan Lilian membuat Hendra tertawa. Hahaha, oh my god. Hati-hati. Ucapnya tertawa. Lilian langsung membalikkan tubuhnya membelakangi Hendra akibat malu menghadapi dirinya sendiri. Melihat Lilian membelakanginya Hendra memeluk tubuh Lilian dari belakang sambil meletakkan kepalanya di leher putih si tuyul kecil itu. Mengapa kau membelakangiku? Bisik Hendra kepada Lilian. Aku. Tidak apa-apa. Pergilah, sebelum Tuan Elvano memarahimu. Ucap Lilian dengan gugup. Selama monyet kecil masih di sampingnya dia takkan memarahiku. Tatap aku Lilian. Ucap Hendra yang masih memeluk tubuh tuyul kecil itu. Mendapat perlakuan lembut dari Hendra membuat Lilian semakin gugup. Pak tua sialan. Bagaimana ini? Ayo Lilian, jantung jangan berdetak seperti ini ahak. Ucap Lilian dalam hati. Pergilah mungkin itu penting. Ucap Lilian kembali kepada Hendra. Tidak. Aku takkan pergi sebelum kau menatapku. Lagi pula aku punya banyak alasan nanti dengan kadalair itu. Lilian. Tatap aku. Ucap Hendra semakin membuat Lilian gugup. Pergilah kau membuatku semakin malu. Pekik Lilian kesal kini memutarbalikkan tubuhnya membuat kini ketua mata saling menatap satu sama lain. Hendra mencubit kedua pipi itu dengan gemas. Baiklah Nona Lilian George, aku izin sebentar, istirahatlah sejenak, pesan apa saja yang kau inginkan dengan menelpon dari bagian pentri, atau kau minta Yos untuk meminta pelayan membawa ke sini, aku akan kembali dan jangan rindu oke sayang. Ucap Hendra mencium pipi Lilian kemudian melangkah meninggalkan Lilian. Melihat itu, Lilian menatap heran pria itu. Hanya itu? Mengapa harus membuatku gugup sialan? Ucap Lilian pelan namun Hendra mendengarnya. Aku sudah bilang, aku akan pergi jika kau menatapku. Dan kau sudah menatapku. Ucapnya kini menutup pintu ruangan itu.
Melihat sosok pria yang menyelamatkan hidupnya saat berniat mengakhiri hidup membuat Lilian berpikir apakah ini keputusan yang tepat. Sudah hampir seminggu dengan pria itu membuat Lilian mengurungkan niatnya mengakhiri hidup. Terlebih lagi, Laina begitu baik padanya membuat Lilian merasakan rasanya memiliki teman. Sama halnya dengan Raina, kisah dan latar belakang Lilian tidak beda jauh dengan Raina. Kini Lilian memutuskan untuk berbaring di kamar kecil milik Hendra. Meskipun kecil tapi ranjang dan semuanya begitu nyaman. Di tempat mana asisten mendapatkan hal sama yang Elvano miliki, dan siapa ulah dari semua itu karena ulah sang nyonya besar Daina. Daina selalu melakukan hal yang sama antara Elvano dan Hendra. Bagi Hendra, Daina adalah malaikat penyelamatnya yang Tuhan kirim. Hendra kini tengah duduk di hadapan sang tuan besar Elvano. Saling menatap tanpa bicara, dengan sifat sama-sama dingin, dan wajah kejam mereka benar-benar membuat dua pasang manusia yang sangat ditakuti di New York. Apa yang terjadi? Ucap Elvano dengan wajah tegasnya. Tuan Matthew, dia dalam perawatan Tuan. Kaki beliau mengalami kelumpuhan. Dokter Diki dia menyuntikkan sebuah cairan sejenis alkaloidorisin, adalah sejenis cairan yang jika digunakan dalam jumlah banyak mampu membuat seseorang berakibat fatal. Terlebih lagi, Laura juga menyuntikkan dalam jumlah besar tadi sebelum Nyonya sampai ke rumah sakit, dan saya yakin ada sesuatu hal yang membuat mereka melakukan itu dan itu, menyangkut kematian Nyonya Daina Tuan. Ucapnya dengan serius. Sekarang Pak Tua itu ada di mana? Ucap Elvano dengan raut wajah khawatir. Sebenarnya Elvano juga sangat mengkhawatirkan sang Dedi. Tuan Matthew, dirawat di tempat Nyonya dirawat saat itu, dan dokter yang menangani Tuan Matthew adalah pilihan dari Nona Belva. Nyonya meminta langsung dari Nona Belva. Ucap Hendra menjelaskan semua. Cari keberadaan Laura dan Deki. Dan jangan lupa berikan pengawalan ketat kepada bajingan tua itu. Dan tentang Peterly Group, Exist Corporation dan ketiga gadis yang membuat istriku hampir terluka tadi. Aku ingin bermain dengan mereka, terutama Kenzo sialan itu, akan kupastikan dia akan menderita. Beraninya dia membuat Gabriel Elvano mendapat luka seperti ini. Ucap Elvano dengan mode iblisnya, dan jiwa iblis itu akan hilang bersamaan dengan kelembutan yang diberikan Raina. Setelah semua rencana yang mereka lakukan kini, kedua pria dingin itu kembali ke para wanita mereka. Bagi Hendra, memang dia belum jatuh hati dengan wanita bernama Lilian itu, hanya saja dia butuh waktu untuk memantapkan hatinya. Dan membuat Lilian juga mencintainya membuat Hendra harus bekerja ekstra. Hendra keluar dari ruangan founder plus C.O. Beethoven menuju ruangan direktur utama ruangannya. Melihat ruangan itu tidak ada wanita yang dia cari. Di mana tuyul kecil itu? Ucapnya dalam hati mencari keberadaan Lilian. Memasuki ruangannya kamar miliknya juga dia tidak menemukan Lilian. Tuyul kecil di mana kau? Teriak Hendra memenuhi ruangannya. Namun Hendra tak mendengar jawaban apapun. Melenggang pergi meninggalkan ruangannya untuk mencari Lilian. Dia melihat Yos yang sibuk dengan komputernya. Kau melihat wanita pendek itu? Ucap Hendra dengan datar. Tadi dia melangkah ke arah lift. Ucap Yos sedikit hati-hati karena posisinya masih dalam keadaan tidak baik akibat merendahkan Raina, si Nyonya Beethoven. Ke lantai berapa? Ucap Hendra kembali dengan sifat dinginnya dan tatapan tajamnya. Lantai dasar Tuan. Ucap Yos sedikit takut, untung saja waktu Lilian turun, Yos memperhatikan Lilian turun di lantai berapa. Tanpa sepatah kata pun, Hendra dengan wajah datarnya kini menuju lantai dasar untuk mencari Lilian. Sesampainya Hendra di lantai dasar, dia kembali bertanya kepada pengawal kemana tuyul kecilnya itu pergi. Apa kau melihat wanita pendek yang bersama Nyonya tadi ke lantai ini? Ucap Hendra kembali dengan sinis. Tadi, Nona itu pergi menuju pantry. Ucap pengawal dengan gugup. Seluruh pegawai, pengawal dan semua orang yang bekerja bagi Beethoven akan sangat takut dengan dua orang, yaitu Elvano dan juga Hendra. Hendra berjalan menuju pantry perusahaan itu.
Dia menatap wanita yang dia cari sedang berbicara dengan OB perusahaan itu. Terlihat Lilian begitu ramah dengan pria itu. Mereka sedang tertawa sambil pria itu membuatkan minuman untuk Lilian. Hendra terus menatap dan mendengar semua yang mereka bahas. Bahkan tawa yang tak pernah dia temui dari Lilian. Senyuman yang tak pernah dia dapat dari sang tuyul kecil kini dia lihat. Dan itu diberikan tuyul kecil bukan untuknya melainkan untuk sang OB. Dan membuat Hendra semakin memanas. Kala OB itu mengambil sesuatu dari kepala Lilian dan merapikan rambut gadis itu. Wajah memerah, raut wajah terlihat sangat tegang, tangan mulai terkepal keras, membuat sebuah bom pada Hendra, terlebih lagi saat Lilian menyentuh tangan OB itu. Teriak Hendra memenuhi ruangan pantry itu dan membuat beberapa orang terkejut mendengar suara pekikan sang direktur perusahaan itu. Lilian yang melihat itu langsung melepaskan tangannya dari OB itu. Sayal, mati aku! Oh my god, bagaimana Pak Tua ini ada di sini? Guman Lilian dalam hati. Iya, jawab Lilian terbata. Kau, Gu! Beraninya kau menyentuh wanitaku! Pekik Hendra kepada OB itu dengan tatapan tajam. Membuat OB itu tidak berani menatap Hendra. Pergi! Bisik Lilian kepada OB itu agar menjauh dari Pak Tua yang mengamuk. Pak Tua, jangan berteriak, kau membuat semua orang menatapmu. Ucap Lilian kepada Hendra. Diam! Kau mengapa ada di sini? Ucap Hendra sinis kepada Lilian. Aku haus dan ingin meminta dibuatkan kopi saja, kebetulan ada dia. Ucap Lilian mencoba menenangkan Hendra yang tengah marah. Minta kopi, tapi kau malah tertawa, tersenyum, memegang tangannya terus. Dengan santainya dia menyentuh kepalamu. Bahkan kau tak pernah memberikan senyuman selebar itu kepadaku tuyul kecil. Ucap Hendra kini menatap gadis kecilnya itu. Oh shit! Ini hanya hal biasa saja, mengapa kau begitu mempermasalahkannya? Kesal Lilian. Kau bilang apa kecil? Hai Lilian G.O.E.G. Apa kau pernah tertawa seperti itu untukku? Aku calon suamimu. Dan hanya aku saja yang bisa melihat senyuman seperti itu. Pekik Hendra dengan sangat kesal kepada wanitanya. Sudah-sudah. Ayo naik. Ingat jabatanmu Pak Tua bodoh. Ini hanya hal kecil tapi kau membuat kesan direkturmu hancur karenaku. Ucap Lilian kepada Hendra. Tidak, aku takkan pernah diam. Dan kau akan berhenti kerja mulai hari ini. Ucap Hendra kepada OB itu. Tetapi Tuan, saya minta maaf. Ucap OB itu terbata karena dia dipecat oleh Hendra. Dan apapun keputusan Hendra tidak ada satupun yang bisa menentang. Tidak, dia tidak akan berhenti bekerja. Dan kau pergilah, kau akan tetap bekerja. Lupakan Pak Tua ini, pergilah. Teriak Lilian kini sambil menarik tangan kekar Hendra untuk menjauhi ruang pantry itu. Lilian, kau! Pekik Hendra kepada wanita yang membuatnya sangat kesal. Ya Tuhan. Diamlah Pak Tua, kau sangat ribut, sinis Lilian. Kau dalang dari keributan ini. Sekarang katakan apa kau hanya bercanda menikahiku? Ucap Hendra dengan kuat membuat semua mata karyawan dan pengawal merasa lucu melihat wajah Hendra yang jauh berbeda dari biasanya. Diamlah Pak Tua sialan. Di mana-mana pria yang menikahi wanita. Ucap Lilian seperti menarik anak kecil. Oke, ayo menikah. Aku akan bilang pada semua orang kau istriku setelah itu. Kau pikir menikah seperti kau membeli makanan? Tuan dan Nyonya juga menikah dengan cepat, dan aku yang melakukan semua itu. Jadi untuk kita apa yang tak bisa kulakukan? Ucap Hendra. Diamlah, kita bahas di ruanganmu, ucap Lilian jengah dengan tingkah Hendra. Baiklah, kita akan bahas di ruanganku dan kau harus mendapat hukuman karena telah memberikan senyumanmu kepada pria lain, ucap Hendra kini menggendong tubuh mungil Lilian seperti membawa karung beras. PAKKKKTWAS ya LANNN turunkan kau.
Teriak Lilian memenuhi ruangan itu dan membuat semua wanita merasa iri dengan aksi Hendra kepada Lilian. Dalam gendongan Hendra, Lilian terus memukul punggung pria itu dengan kesal, sampai membuat wanita itu pasrah. Cecilia mendapatkan info jika Matthew kini dirawat di salah satu rumah sakit terkenal. Wanita itu langsung meminta izin kepada orang tuanya untuk menemui Matthew. Dulu, kedekatan keluarga ini sangat dekat, membuat keluarga Cheng dan Beethoven berniat menikahkan anak mereka. Dinah juga begitu menyayangi Cecilia. Bahkan Cecilia ingat bagaimana dulu Dinah pernah berpesan menitip dua pria yang sangat dia cintai kepada dirinya. Setelah mendapatkan izin dari kedua orang tuanya, tidak lupa dia menghubungi kekasihnya. "Sayang, kau bisa menemaniku untuk bertemu dengan Paman Matthew?" Isi pesan Cecilia. "Aku akan ke sana setelah pulang dari kantor. Bersiaplah aku menjemputmu." Balasan pria itu kepada Cecilia. "Baiklah sayang. See you." Ucap Cecilia membalas pesan pria itu. "Kuharap setelah aku mengenalkanmu, Elvano mau bersahabat denganku kembali. Bagaimanapun aku tak ingin merusak hubungan persahabatan kedua orang tua kita dan juga persahabatan kita hancur lagi. Aku juga ingin bersahabat dengan istrimu Elvano." Guman Cecilia dalam hati. Kini Raina sudah terbangun dari tidurnya. Sudah 2 jam lebih wanita itu tertidur dan kali ini dia terbangun karena lapar. "Habi!" Panggilnya dengan lembut sambil berjalan keluar untuk mencari sang suami. "Kau sudah bangun?" Ucap Elvano langsung menutup berkasnya dan menatap istrinya. "Aku lapar." Rengeknya seperti biasa. "Makanlah, aku sudah membelinya dan baru saja makanannya diantar." Ucapnya kini melangkah mendekat ke arah istrinya. Raina yang melirik ke arah meja dekat sofa itu, terlihat beberapa makanan kesukaan Raina tersaji di atas meja dengan sangat rapi dan membuat monyet kecil itu semakin lapar. "Kau menyiapkan semua ini untukku?" Ucap Raina berbinar. "Ya, aku tahu monyet kecilku akan lapar saat bangun nanti, dan ternyata dugaanku benar. Makanlah sayang dan kita akan kembali ke mansion." Bagaimanapun, mansion jauh lebih nyaman daripada kantor untukmu beristirahat. Ucap Elvano sambil mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Hehe, siap." Ucap Raina dengan semangat. Next time.